Salam sejahtera bagi kita semua. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Damarsari Ratnasara Elizabeth, ST, MT, NIDN 07 3005 7305. Saya sebagai salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mardika Surabaya. Saya telah melakukan bentuk Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebelum masuk ke materi perkuliahan, saya akan menyampaikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia SHRM. Penjelasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pengajaran yang saya lakukan menggunakan pendekatan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu. Di sini saya akan menjelaskan konten pembelajaran kepada mahasiswa dan juga menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di dunia industri, khususnya tentang Human Resource Management. Interaction, yaitu interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa pada saat proses belajar mengajar. Di sini saya menekankan keterlibatan aktif mahasiswa selama proses belajar. Bentuknya berupa diskusi dan tanya jawab di dalam kelas. Assessment merupakan proses evaluasi untuk mengukur pemahaman dan capaian belajar mahasiswa. Bentuknya bisa berupa kuis, tugas individu atau kelompok, presentasi dan UTS, serta UAS. Capaian pembelajaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar SHRM, mengidentifikasi manfaat dan tantangan implementasinya, membedakan HRM tradisional dengan SHRM, memberikan contoh nyata penggunaan SHRM, merefleksikan peran strategis SHRM dalam pengelolaan SDM modern. Mata kuliah ini dibebankan 3 SKS dan didukung oleh literatur utama seperti Gary Dessler, Human Resource Management, edisi ke-16, Pearson Education Limited tahun 2023. Faisal Rifai, Manajemen SDM untuk Perusahaan, dari teori ke praktik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2020. Tujuan pembelajaran menjelaskan definisi dan ruang lingkup SHRM, membedakan ARM tradisional dengan SHRM, menjelaskan manfaat dan tantangan implementasi SHRM, menyebutkan komponen-komponen utama SHRM dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Artinya, keputusan HR harus mendukung arah dan prioritas utama perusahaan. Beberapa materi inti ini dalam mata kuliah meliputi menjelaskan definisi dan ruang lingkup SHRM, mengidentifikasi perbedaan HRM tradisional dan SHRM, menjelaskan manfaat dan tantangan SHRM, menyebutkan jenis-jenis aplikasi SHRM. Yang terakhir, yaitu sistem penilaian yang saya lakukan berupa aktivitas mahasiswa atau kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 10%, hasil proyek sebesar 10%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua ya? Ya. Syukur. Ada yang sudah pernah mengikuti mata kuliah saya atau belum? Mungkin semester sebelumnya? Belum. Baik, kalau seperti itu saya perkenalkan nama saya Damarsari. Mungkin yang sudah
yang jadi komting tadi sudah menghubungi saya, jadi pastinya sudah tahu nomor telepon saya ya. Nama saya Damarsari Ratnasara Elizabeth. Semester ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik atau SHRM, Strategic Human Resource Management. Nah, disingkat SHRM ya. Seperti biasa, pada saat mengikuti perkuliahan saya, setiap semester itu ada 16 kali pertemuan. Sebelum UTS, biasanya saya adakan kuis atau tugas. Kemudian setelah UTS, saya adakan kuis lagi atau tugas, baru memasuki UAS. Ya. Barangkali saya tidak memberikan tugas, tidak memberikan kuis, saya akan memberikan tugas sebagai pengganti kuis. Di samping itu, jangan lupa untuk selalu mengisi absen yang saya share. Atau apabila saya mengadakan perkuliahan secara offline, jangan lupa untuk absensi di absen yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya kita langsung memasuki materi saja ya. Sebentar. Isi, Bu Damar, mungkin bisa saya bantu? Sebentar. Ya, pengertian SHRM atau Strategic Human Resource Management. Pengertiannya menurut Wright and McMahon 1992, SHRM adalah pola dari kegiatan dan keputusan SDM yang direncanakan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Definisi ini menekankan bahwa SHRM bukan sekedar pengelolaan SDM biasa, melainkan bagian dari strategi bisnis itu sendiri. Itu apabila menurut Wright and McMahon. Sedangkan menurut Boxall and Purcell 2003, SHRM bertujuan untuk menciptakan keselarasan atau strategic fit antara strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya keputusan HR harus mendukung arah dan prioritas utama perusahaan. Dari kedua definisi atau pengertian seperti ini, saya menyimpulkan dengan kata-kata saya sendiri, SHRM atau sumber daya manusia strategik adalah pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada tugas-tugas teknis seperti gaji dan absensi, tetapi juga menyusun strategi perusahaan. Jadi SHRM bukan hanya urusan bagian HR saja, tapi juga terlibat dalam merancang masa depan perusahaan. Seperti itu contohnya. Contohnya jika perusahaan ingin ekspansi ke luar negeri dalam 5 tahun ke depan, maka SHRM akan mulai mencari, melatih, dan mempersiapkan karyawan yang bisa mendukung rencana tersebut. SHRM memastikan bahwa SDM benar-benar menjadi kekuatan utama dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Sebenarnya SHRM itu apabila kita mencerna atau mengetahui mungkin lebih banyak diterapkan pada bisnis sekarang. Ya, ini perbedaan yang mendasar ini antara HRM biasa dengan SHRM. Ini untuk lebih mudah memahami perbedaannya, untuk aspeknya, HRM biasa ini hal-hal rutin seperti gaji dan cuti. Kemudian kalau SHRM menyusun strategi jangka panjang. Untuk perannya, HRM biasa pelaksana tugas administrasi, sedangkan SHRM mitra strategis pimpinan perusahaan. Kemudian untuk orientasi waktu, HRM biasa ini biasa jangka pendek, sedangkan SHRM adalah jangka panjang. Untuk tanggung jawabnya, HRM biasa ini tim HR saja, kemudian SHRM seluruh pimpinan organisasi. Jadi intinya HRM itu fokus pada tugas harian, sedangkan SHRM ikut menentukan arah masa depan perusahaan. Di sini bisa saya jelaskan secara keseluruhan dari perbedaan ini tadi ya.
Jadi kalau aspeknya itu HRM biasa itu lebih bersifat administratif, itu biasanya seperti perusahaan-perusahaan atau organisasi konvensional, misalnya sehari-hari apa yang kita kerjakan. Mungkin mencatat apa? Mencatat pengelolaan data karyawan, ya, mencatat penggajian. Penggajian itu apabila mungkin kalau di perusahaan yang padat karya kan karyawan banyak sampai ribuan, ya. Itu biasanya di HR-nya itu mencatat secara manual, ya. Itu bedanya secara administrasinya. Tapi pada saat SHRM tidak bisa melulu melaksanakan tugas harian yang katakan itu saja, administratif seperti itu. Tapi SHRM lebih cenderung menuju kepada strategi perusahaan. Jadi apabila dari atasan atau pemilik organisasi tersebut memiliki, saya mau membuat sebuah organisasi, katakan kalau organisasi itu adalah organisasi laba, ya pastinya saya akan membuat organisasi dengan laba sekian, jangka kesekian, kedepannya seperti apa, itu harus dilihat. Ya, apa yang saya buat? Misalnya, ini saya ambil contoh desain saja, ya. Desain, ada banyak desain, ya. Desain baju mungkin ada, kalau desain baju mungkin ada yang lebih tahu tentang desain baju. Kebetulan saya ada sedikit mengetahui tentang desain mobil, ya. Kalau desain mobil pada saat kita melaksanakannya dengan SHRM, itu kita akan mencari SDM yang benar-benar profesional. Jadi bukan sekedar yang monoton sehari-hari, sekedar bisa membuat desain saja, tidak, ya. Karena pada saat kita melakukan bisnis desain mobil yang bisa untuk modifikasi, dan apabila ini menggunakan sistem yang sudah menggunakan Strategic Human Resources Management, bukan yang RM biasa, kita harus benar-benar detail pada saat kita mencari SDM. Karena sebuah desain itu tidak cuma melibatkan sekedar bisa membuat desain apabila itu desain mobil. Karena yang kita ambil bukan sekedar gambar mobilnya, bukan, tetapi bagaimana bahwa mobil itu bisa nampak detail, kemudian kita desain ulang, kemudian kita kirim kepada orang yang memang membutuhkan. Jadi misalnya kita membuat desain mobil, kemudian ada orang atau mungkin mitra strategis kita membutuhkan untuk body kit seperti itu, ya. Body kit mobil kan sekarang bermacam-macam, ya. Ada yang mungkin sederhana saja itu bisa dikerjakan dengan sistem yang HRM. Tapi apabila yang diinginkan itu body kit yang bagus, yang memenuhi, itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi harus mencari SDM yang benar-benar mumpuni. Misalnya, karena kalau mobil tidak bisa kita mengambil database-nya langsung dari perusahaan, kan nggak mungkin. Perusahaan mobil tidak akan mengeluarkan database dari perusahaan. Apabila kita mengambil desain yang benar, dia harus benar-benar mengerti tentang bentuk detail mobil itu. Jadi dia harus bisa tentang artnya. Jadi harus tahu seninya, benar-benar profesional dalam membuat desain, ya. Itu sekilas tentang cara mencari profesional SDM-nya. Kemudian kalau RM biasa pasti jangka pendek, soalnya taktis, ya. Kalau taktis biasanya selalu jangkanya pendek. Karena SHRM adalah untuk jangka panjang, selalu yang dipikir adalah strateginya. Strategi selalu menekankan jangka panjang, begitu ya teman-teman, ya. Tidak mungkin kalau strategi itu cuma jangka pendek saja. Jadi strategi jangka panjangnya bisa nanti dari desain ini nanti kita harus mencari melempar kepada siapa, ya. Karena memang ini strategisnya jangka panjang, biasanya kalau yang seperti ini kan menggunakan yang benar-benar efisiensi. Jadi kadang bisa dilakukan secara dilempar ke siapa yang memang benar-benar dia profesional dalam sumber dayanya. Jadi tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang uang. Kalaupun memang desain merekrutnya juga harus benar-benar merekrut orang yang benar-benar mampu di dalam bidang tersebut. Bisa jadi kalau desain ini tadi kan kadang sekarang itu banyak, ya, Gen Z yang seusia kita ini, yang seusia teman-teman gini,
mereka sangat kreatif. Biasanya mereka membuat desain, ada yang desain baju, mungkin kebetulan yang dicari adalah desain mobil. Kadang mereka menjual desain-desain itu pada platform-platform tersendiri. Itu kita bisa mencari SDM dari tempat-tempat semacam itu. Jadi kita akan benar-benar menemukan SDM yang mumpuni, yang sesuai dengan keinginan jangka panjang kita, seperti itu, ya. Jadi kalau RM biasa tim HR saja, dan ini kalau SHRM ini tanggung jawabnya adalah seluruh pimpinan organisasi. Maksudnya seluruh pimpinan organisasi di sini bagaimana? Atau mungkin pimpinan saja yang di atas tidak akan berjalan apabila hanya pimpinan yang di atas. Jadi dari keinginan yang di atas, saya mau membuat, kemudian disampaikan kepada mitra strategisnya. Mitra strategisnya tadi itu profesional SDM itu tadi, yang memang benar-benar profesional. Misalnya saya kepingin membuat desain, nanti saya mau membuat desain itu modelnya yang seperti ini. Kalau memang di sini ada yang bagus, bisa dikerjakan di sini. Kalau tidak ada yang bagus, kita bisa lempar kemana? Otomatis itu tidak sekedar bagus saja. Yang dicari pasti juga yang bagus, yang murah, yang terjangkau juga sama masyarakat. Khususnya kalau kita memang berjualan di Indonesia, ya pastinya terjangkau sama dompet kita yang tinggal di Indonesia. Kalau di Indonesia kadang mungkin kalau untuk desain-desain seperti itu, mungkin untuk membuat 3D-nya itu mungkin masih mahal ya. Biasanya yang seperti itu bisa dilempar ke Cina, ya, bisa dilempar ke Cina. Otomatis kalau kita harus ke Cina, nggak mungkin dong yang cuma bikin desain juga harus ngerjakan. Oh, saya mengatur pembelian ke Cina. Karena pada saat kita beli ke Cina pun kita harus memasukkan lagi ke Indonesia. Dan untuk memasukkan barang ke Indonesia, nggak mungkin kan kita asal masukkan aja seperti kita beli dari toko kita bawa ke rumah, nggak mungkin ya. Jadi pasti kita juga butuh lagi SDM yang memang mampu, yang memang mengerti bagaimana cara memasukkan barang itu ke negara kita. Ya, itu secara desain kita sudah mencari yang benar-benar mampu di bidangnya. Harus mampu mungkin melukis dulu. Kemudian untuk pembelian, harus memang yang tahu kalau beli di luar negeri. Karena kalau beli di sini mungkin nanti harganya kurang menjangkau. Jadi yang semacam itu harus kita perhitungkan baik-baik ya, harus sesuai dengan keinginan pimpinan kita ya, pimpinan organisasi. Baru pimpinan organisasi menyampaikan ke profesional SDM. Jadi mereka harus benar-benar memiliki profesional sendiri-sendiri di bidangnya masing-masing. Jadi efisiensinya benar-benar bisa diandalkan. Seperti itu, ya. Jadi intinya kalau HRM ini fokus pada tugas harian, sedangkan SHRM ikut menentukan arah masa depan organisasi. Itu baik organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Tapi biasanya kalau yang seperti ini organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian karakteristik SHRM. Coba SHRM ini memiliki ciri utama. Oh tadi sebelum memasuki ini barangkali ada yang ditanyakan? Lanjut dulu mungkin Bu. Ya? Ya mungkin lanjut dulu aja. Bisa dilanjutkan dulu. Oh gitu. Ya. Karakteristik SHRM. Ya. Jadi SHRM memiliki beberapa ciri utama. Ini cara lanjutkan ya. Jadi terhubung langsung dengan strategi bisnis. Apa ini? Jadi terhubung langsung dengan strategi bisnis ini, semua keputusan SDM disesuaikan dengan rencana besar perusahaan. Sudah pasti ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang semua keputusan sumber daya manusia akan disesuaikan dengan rencana besarnya. Kalau tidak disesuaikan dengan rencana besar, ya jelasnya tidak akan tercapai. Ya. Tujuannya tidak akan tercapai. Jadi kalau rencana besarnya memang kita mau mengekspor desain, karena zaman sekarang kan kita ekspor itu nggak hanya produk
atau material saja, tetapi kita ekspor bisa bersifat ekspor digital. Bisa ekspor digital sekarang, desain bisa kita ekspor secara digital. Rasanya teman-teman yang Gen Z sekarang sudah pintar-pintar sekali untuk membuat inovasi baru untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak hanya berkutat pada lokal saja. Seperti itu, ya. Kemudian berbasis data. Keputusan HR ini diambil berdasarkan data nyata, bukan hanya insting. Rasanya nggak mungkin juga ya kalau kita membuat lowongan pekerjaan kemudian hanya dari lihat foto, oh fotonya seperti ini. Coba nanti saya analisa, matanya besar, oh itu orangnya jujur atau menipu. Nggak mungkin, kalau itu nanti akhirnya jadinya kepada paranormal ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa pada saat kita mencari lowongan pekerjaan hanya berdasarkan insting. Jadi harus sesuai dengan data yang ada ya, karena sekarang data itu bisa dicari di mana-mana ya. Banyak sekali sekarang yang melihat data-data itu di media sosial atau di platform-platform lain ya. Kemudian proaktif ini SHRM sudah berpikir ke depan, bukan menunggu masalah muncul dulu. Sudah pasti ya, tidak akan mungkin ya kalau kita menunggu masalah muncul ya, nanti malah yang ada pekerjaan kita keteteran, tidak akan bisa menuju kepada keinginan yang sudah kita rencanakan. Karena memang tujuannya berpikir ke depan ya. Fokus jangka panjang. Yang diutamakan bukan hanya menyelesaikan masalah sekarang, tapi menyiapkan masa depan perusahaan. Ya sudah pasti ini jangka panjang, tidak hanya menyelesaikan masa sekarang, tapi menyiapkan masa depan perusahaan. Kemudian melibatkan semua lini. Ini semua lini ya, seperti tadi bukan hanya pimpinan saja atau bukan hanya beberapa profesional saja, tetapi semua profesional harus terlibat dalam kemajuan perusahaan. Seperti itu ya. Selanjutnya. Ya, Bu Damar. Saya izin bertanya sih Bu. Ya, jadi nama saya Aldrin Bu. Saya itu ada pertanyaan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi saya ada pertanyaan. Ini simpel saja sebenarnya. Apa perbedaan mendasar antara SHRM dengan HRM konvensional? Ya, terima kasih. Ini perbedaan mendasar dari SHRM dengan HRM konvensional sebenarnya sudah jelas ya. Kalau SHRM itu yang dipikirkan adalah strategi jangka panjang ya. Kalau strategi jangka panjang otomatis itu tadi semuanya harus kita lihat, kita mengambil sumber daya manusianya yang mengikuti kemajuan teknologi ya. Nanti mungkin hubungannya akan sama dengan EHRM, tapi yang kita bahas sekarang SHRM dulu. Jadi kalau SHRM yang jelas strateginya jangka panjang, semuanya akan terlibat ya, seperti itu. Kemudian SDM-nya yang profesional itu merupakan mitra. Jadi bukan sekedar mengurusi administratif saja. Ya. Sudah jelas Mas, barangkali itu saja poinnya. Jadi untuk jangka panjang dengan strategi-strategi yang harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kalau HRM konvensional itu sekedar mengerjakan hal-hal administratif rutin. Ya. Ya, bisa diterima? Ya, bisa terima. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut tadi sampai ini sudah ya. Kemudian komponen utama SHRM. Komponen utama SHRM ini beberapa kegiatan utama dalam SHRM antara lain merencanakan tenaga kerja. Jadi ini kegiatannya merencanakan tenaga kerja, ini memperkirakan berapa banyak dan jenis karyawan yang dibutuhkan untuk mendukung rencana bisnis. Kemudian suksesi jabatan, menyiapkan calon pengganti untuk posisi penting agar tidak ada kekosongan jika ada yang pensiun atau pindah. Ini yang kita bahas merencanakan tenaga kerja ini ya. Sudah pasti setiap kali kita
mendirikan sebuah organisasi, baik itu laba ataupun nirlaba, karena di sini fokusnya ke laba. Jadi kita harus memperkirakan berapa banyak karyawannya. Karena kalau tidak disesuaikan berapa banyak karyawannya, nanti tidak akan bisa efisiensi. Ya, efisiensi yang jelas kalau karyawannya banyak, operasional juga akan besar kan. Penggajian juga akan besar. Jadi di sini harus benar-benar direncanakan dengan matang. Ya. Kemudian suksesi jabatan ini harus disiapkan calon penggantinya. Jadi harus tahu nanti pada saat membutuhkan harus membuka lowongan di mana, platform mana, ya. Kemudian sistem penilaian kerja harus dilakukan penilaian kerja dengan baik supaya nanti pada saat akan terjadi naik penilaian kerjanya sudah jelas. Kemudian pelatihan dan pengembangan, ini memberikan pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan bisnisnya. Kemudian kompensasi dan benefit, ini menyusun gaji, tunjangan dan bonus agar bisa menarik dan mempertahankan karyawan terbaik ya. Jadi untuk pelatihan dan pengembangan ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Karena kalau pelatihan semacam desain, kalau hanya sekedar dia menggambar saja, membuat desain saja, tidak akan bisa sesuai dengan keinginan pimpinan, ya. Kira-kira di sini ini sebenarnya contohnya tadi itu sebenarnya kalau Google sama Netflix itu juga contoh dari penerapan SHRM. Langsung saja, kemudian kesimpulannya ini ya. Jadi SHRM ini menjadikan bagian penting dalam masa depan perusahaan ya. Ini nanti PPT-nya bisa saya kirim pada kalian. Kemudian untuk tugas pertemuan selanjutnya, jadi tugas kelompoknya buat tugas secara kelompok untuk membuat rekrutmen di media sosial sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Jadi tugasnya disubmit di web e-learning. Ya. Ya, sudah jelas untuk tugas minggu depan. Barangkali masih ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai sekian mata kuliah saya.